Halo semuanya, selamat malam. Balik lagi di podcast Opini Tengah Malam. Pada kali ini, gue berkesempatan buat ngisi segmen monolog untuk pertama kalinya. Buat yang belum kenal, kenalin, nama gue Ica. Gue sekaligus Mbak Min di Opini Tengah Malam, Twitter, dan Instagram. Sesuai judul, pada video kali ini gue pengen nge-review 2 drakor andalan di Netflix yang sama-sama punya tema bisnis, yaitu Itaewon Class dan yang masih anget, Startup. Nah, kedua drakor ini ada di Netflix. Kenapa gue pengen ngebandingin 2 drakor ini? Karena menurut gue sama-sama menceritakan tentang bisnis yang dimulai dari nol sampai akhirnya jadi sukses. Nah, kalau untuk aktor dan aktrisnya ini, di Itaewon Class ada Park Seo Joon, Kim Da-mi, An Bo Hyun, sama Kwon Nara. Kalau di Startup itu ada Nam Joo Hyuk, Suzy, Kim Son Ho, Kang Hana. Nah, kedua drakor ini sama-sama nyeritain tentang perjuangan bisnis. Kalau Itaewon Class ngomongin tentang F&B atau restoran. Kalau Startup itu ngomongin tentang perusahaan rintisan yang dimulai dari IT. Nah, Itaewon Class ini ngejual banget dari cerita perjuangan Park Seo-roy dari nol sampai dia akhirnya ditinggal sama ayahnya, kemudian jadi pebisnis yang sukses. Nah, kalau Nam Do-san ini dia emang dari kecil udah pinter, tapi dia bikin suatu kesalahan, yaitu dia curang olimpiade. Nah, karena bercerita tentang bisnis, pasti yang ditonjolin adalah perjuangan mereka, gimana caranya dari nol bisa sampai sesukses itu kan. Kalau Itaewon Class itu, dia si Park Seo-roy dapat tekanan dari orang lain dan dia pengen membalas ketidakadilan itu. Kalau Startup, dia pengen membahagiakan orang tuanya dan emang dari kecil dia udah dapet tekanan dari keluarganya. Nah, kalau Startup ini emang lebih ke self-development sih. Sekarang kita ngomongin percintaan ya di kedua drakor ini. Kalau di Itaewon Class itu, Park Seo-roy ngejar Suah, kemudian Dami ngejar Park Seo-roy, dan siapa itu namanya? An Bo Hyun. Anjir lupa lagi. Itu Park Seo-roy ngejar Suah. Kemudian si Dami ngejar Park Seo-roy. Nah, terus si Jang Geun-won ini ngejar si Suah. Jadi ya kayak gitu, ada 4 orang. Jadi segi 4 kali ya. Nah, kalau Startup ini beneran segitiga, dimana si Nam Do-san ngejar So-dami, kemudian si Ji Pyong ngejar So-dami. Nah, tapi So-daminya di sini bingung nih, dia nggak tahu mau milih siapa di tengah-tengah cerita itu. Si Itaewon Class ini kayak percintaan pasaran pada umumnya ya. Jadi segitiga aja gitu, mereka emang saling kenal dari awal. Ya udah. Kalau Startup menurut gue kayak lebih impossible gitu gak sih? Jadi dari masa lalu dateng ke masa depan, yang tadinya Nam Do-san ada di koran, terus jadinya ada di kehidupan nyata pas udah gedenya. Dan Itaewon Class ini second lead-nya menurut gue B aja, nggak ada yang ditonjolin sama sekali dari second lead ini. Jadi mereka emang fokusnya lebih ke pemeran utama, gimana cara merintis bisnis itu, kemudian gimana caranya Kim Da-mi ngejar cintanya. Nah, kalau untuk Startup ini unik banget, second lead-nya itu sangat mempesona dan banyak mencuri perhatian dari emak-emak atau cewek-cewek di luar sana. Jadi kayak emang sih menurut gue second lead Startup bersinar banget. Gue nggak ngerti mereka sengaja bawa Kim Son Ho ke sini untuk memecah belah 2 kubu, tim Nam Do-san dan tim Han Ji Pyong atau gimana. Tapi menurut gue penulisnya sukses banget buat bikin film ini tuh viral atau lebih populer daripada Itaewon Class. Itaewon Class itu menurut gue lebih dark, lebih
lebih motivasi dan banyak pesan moralnya. Kalau startup itu banyak lucunya, komedi, terus colorful banget, warnanya gue suka banget, fresh aja gitu. Sekarang kita ngomongin rating. Kalau buat gue, Itaewon Class ya 8 lah ya. Terus kalau startup 8,5. Mungkin aja di masa mendatang gue pengen nonton itu lagi gitu, karena juga lebih colorful gitu, warnanya nggak ngebosenin. Kayak gitu sih paling. Terus kalau mau ngomong terharu, bagian mana yang bikin penonton atau gue pribadi tuh terharu? Kalau Itaewon Class itu yang paling sedih adalah ketika Park Se-roy ditinggal sama ayahnya. Coy, ayahnya baik banget, soft banget, bisa ngajarin Park Se-roy sampai sekuat itu, kan keren banget ya gitu. Tapi yang gue bingung sih, agak kocak aja sih, yang si Park Se-roy itu mimpi diajak sama ayahnya buat pergi. Itu agak menurut gue agak bertele-tele sih. Kemudian kalau buat startup itu banyak banget sedihnya, terutama kisah si neneknya. Dari neneknya mencoba buat ngelindungin Han Ji Pyong dari kecil, terus neneknya ngelindungin anaknya atau si bapaknya Sodalmi itu, terus neneknya juga berusaha banget bikin Sodalmi tuh bahagia. Tapi minusnya di sini sih, nggak tahu kenapa kayak nggak dijelasin gitu nggak sih. Pas Sodalmi tahu kalau yang bikin skenario ini semua tuh neneknya, tapi nggak ditonjolin banget gitu kalau Sodalmi tuh kesel. Harusnya ada logikanya ya, ada kekesalan yang ditimbulin gitu dari Sodalmi ini. Tapi mungkin takut durhaka apa gimana kali ya, jadi dia terima-terima aja. Terus yang bikin sedih itu pas neneknya mau buta sih, itu sedih banget. Ya udah, sekian dari gue tentang Itaewon Class sama startup. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye!